Perbandingan prestasi Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Line up Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. PSSI pastikan akan memproses naturalisasi gelandang Kribo. Teka-teki sosok pelatih baru Timnas Indonesia untuk menggantikan Shin Tae-yong makin terang benderang. Sosok tersebut adalah mantan striker Timnas Belanda, Patrick Kluivert. PSSI baru saja mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Sebagai penggantinya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pelatih baru akan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2025. Nama Patrick Kluivert sudah ramai dibicarakan, sebagai pelatih yang akan menggantikan Shin Tae-yong memimpin tim Garuda. Belum sampai satu hari isu tersebut merebak, pakar transfer Fabrizio Romano bersabda melalui akun media sosialnya. Dia mengatakan Kluivert akan menekan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bersiap untuk menjadi pelatih kepala baru Timnas Indonesia. Kesepakatan sudah tercapai, kicau Fabrizio Romano melalui akun X. Kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun, perkenalan akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah lolos Piala Dunia, lanjut pakar transfer dunia tersebut. Prestasi Shin Tae-yong. Selama berkarier sebagai pelatih, Shin Tae-yong baru merasakan 3 trofi, 2 diraih saat ia masih menangani klub di Liga Korea Selatan dan 1 lagi saat masih bersama Timnas Korea Selatan. Gelar pertamanya adalah AFC Champions League 2009 hingga 2010 saat masih menangani Seongnam Ilhwa Chunma. Lalu gelar kedua Shin Tae-yong diraihnya masih bersama Seongnam Ilhwa Chunma di ajang Piala Korea Selatan 2010-2011. Di tim nasional, Shin Tae-yong pernah mengantarkan Korea Selatan juara East Asian Championship alias kejuaraan Asia Timur pada edisi 2016 hingga 2017. Shin Tae-yong juga sukses membuat Korea Selatan berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018. Lalu bagaimana dengan prestasi ST selama di Timnas Indonesia? Untuk trofi, Shin Tae-yong belum mempersembahkan apapun kepada Timnas Indonesia. Namun, ST sukses membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, pertama kalinya mengantarkan Garuda lolos 16 besar di ajang Piala Asia 2023, kemudian membawa Timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2025, pencapaian terbaik Garuda di kompetisi tersebut. Selain itu, ST juga mampu memperbaiki ranking Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Berawal dari posisi 173 dunia, kini Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia berdiri di peringkat 127 dunia, naik 41 posisi. Prestasi Patrick Kluivert. Semenjak dipercaya menjadi kepala pelatih tim profesional, Kluivert sejauh ini belum merasakan gelar juara apapun. Padahal, banyak klub yang pernah merasakan jasa Kluivert, mulai dari jabatan sebagai pelatih, direktur olahraga, caretaker, sampai asisten pelatih. Prestasi yang bisa dibanggakan Kluivert sebagai pelatih mungkin mengantarkan tim muda FC Twente, yakni FC Twente U21 juara Beloften Eredivisie 2011 hingga 2012. Turnamen itu merupakan kompetisi kasta tertinggi untuk tim cadangan di Liga Belanda. Jadi, secara prestasi Shin Tae-yong sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Kluivert. Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola legenda Belanda karena prestasi menterengnya selama menjadi pemain, namun sebagai pelatih ia belum mampu berbicara banyak. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia jika ditangani Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI baru saja mengumumkan memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa suksesor Shin Tae-yong? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan wawancara kepada 3 calon pelatih Timnas Indonesia pada Rabu, 25 Maret 2025. Jika Patrick Kluivert menangani Timnas Indonesia, kemungkinan besar pola yang digunakan adalah 4-2-3-1. Pola 4-2-3-1 digunakan Patrick Kluivert saat menangani klub Liga Turki,
Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. Kemungkinan besar, untuk posisi penjaga gawang Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 4 bek sejajar ada Kevin Dix, Jay Itzes, Mees Hilgers dan Kelvin Verdonk. Lanjut ke posisi gelandang double pivot ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kemudian Eliano Reijers beroperasi sebagai winger kanan dan Rafael Struijk di posisi sebelahnya. Marcelino Ferdinand kemungkinan diandalkan sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Ula Romeni. Formasi ini kemungkinan dipilih saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pihaknya akan segera menaturalisasi Jairo Riedewald untuk membela Timnas Indonesia, sementara Mitchell Bakker sulit untuk gabung ke skuad Garuda. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Dalam keterangannya, Jairo Riedewald berpeluang membela Timnas Indonesia. Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia dari neneknya asal Manado, Sulawesi Utara. Pemain berposisi gelandang itu memang sudah lama mengutarakan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola yang lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Ia bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Jairo pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Saat ini, ia bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Jairo Riedewald gabung ke Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu untuk Mitchell Bakker, Erick Thohir mengakui bahwa sulit. Sebab, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan dokumen yang menyebutkan Mitchell Bakker mempunyai darah Indonesia. Sebelumnya, pemain berposisi bek itu mengakui mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Kakeknya kabarnya berasal dari Ambon, Maluku. Pemain berusia 24 tahun itu kini sedang memperkuat klub asal Prancis, Lille. Pemain kelahiran Purmerend, Belanda, 20 Juni 2000, memulai karirnya di Akademi Ajax. Sayang ia sulit menembus skuad utama dan memilih menjalani petualangan di luar Liga Belanda. Pada 2019 Bakker direkrut raksa Prancis Paris Saint-Germain, total 45 penampilan di berbagai kompetisi telah dijalani Bakker bersama Les Parisiens. Setelah 2 tahun di Paris, Bakker menerima tawaran Bayer Leverkusen. Performanya menanjak dan dipercaya tampil di 70 pertandingan dengan catatan 5 gol dan 7 assist. Pada 2023, Bakker mencoba petualangan baru dengan bermain di Liga Italia bersama Atalanta. Namun, karirnya di Atalanta kurang mulus hingga dipinjamkan ke Lille setahun berselang kedatangannya. Hingga kini, pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang itu jadi andalan Lille. Ia telah bermain di 16 laga dengan catatan 3 gol. Kalau Bakker, kami sudah cek. Agak sulit bagi dia karena bukan sesuai regulasi FIFA, di mana ibu bapak atau kakek neneknya harus punya darah Indonesia, kata Erick Thohir. Terakhir untuk Oleh Romeni, Erick Thohir memastikan bahwa pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Setidaknya, Oleh Romeni bisa membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Oleh insya Allah surat menyuratnya sudah lebih bagus, tutup Erick Thohir.